Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CSD Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CSD, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CSD mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CSD Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CSD Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CSD Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan. Yes, puji Tuhan. Siapa di antara kita yang sangat rindu tema ini terjadi dalam hidup kita? Keluargaku adalah sorgaku. Boleh angkat tangan dan katakan 3 kali amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, saudara. Amin. Apakah ini mustahil? Katakan kanan kiri, tiada yang mustahil. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Saudara terkasih, ada satu keluarga yang saya sangat diberkati, dan ini kuat merema di hati saya untuk kita akan menjadi sebuah guideline bagaimana kita bisa mengalami sorga di tengah keluarga kita. Kalau kita berbicara sorga, frankly ya saudara, sejujurnya tidak mudah, betul? Ini adalah sebuah topik yang complicated, tapi di sisi lain so sweet ya. Di sisi lain juga sangat haleluya ya. Tetapi saya mau ingatkan buat setiap jemaat Tuhan, betapa Allah punya hati atas keluarga itu sangat spesial. Nanti saya jelaskan. Tapi kita akan melihat salah satu keluarga di mana ketika Allah murka kepada bumi, tapi hanya satu-satunya, perhatikan, bukan salah satu, tapi satu-satunya keluarga inilah yang mengalami keselamatan. Ya, sudah dibuka slide-nya ya, jadi tak ada lagi secret. Ya, kita belajar dari keluarga yang bernama Nuh. Katakan sama-sama, Nuh. Kita akan belajar dari sebuah kisah pembelajaran Nuh. Saya membagi kita untuk mengalami Tuhan dan mendapat, yaitu apa? Cara bagaimana keluarga kita, keluarga orang percaya,
keluarga anak Tuhan, keluarga yang dikatakan murid Tuhan, kita mengalami sorga di tengah keluarga kita. Bagaimana caranya? Keluargaku jadi sorgaku. Mari saya ajak kita melihat, buka kitab Kejadian 6 ayat 8 hingga 16. Ya, di slide juga ada. Saya rindu saudara perhatikan, ada beberapa kata-kata yang saya kasih fokus, yaitu dengan beberapa kali biru. Saudara perhatikan, kalau belum paham, minta Roh Kudus buat aku mengerti. Katakan amin. Tiap minggu saya berdoa, ya, ini hati kami gembala. Saya berdoa setiap minggu ketika saudara datang ke ibadah, saudara dengar firman, saya berdoa at least ada sesuatu yang harus terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin, saudara? Kita spend 2-3 jam di gereja, jangan sampai kita keluar kita tidak berubah, tapi biar ada something, ya, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Haleluya. Mari kita baca sama-sama Kejadian 6 ayat 3-13. 2-3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat yang ke-11. Next. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Next. Ayat 13 berkata, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Stop. Saudara perhatikan, di ayat-ayat yang awal ada seorang yang kita lihat dan firman Tuhan berkata, seorang yang bernama Nuh. Lepas itu kita akan ambil satu-satu apa kebenarannya. Tetapi lepas itu Alkitab mencatat ayat ke depan dikatakan, tapi bumi sudah rusak, dunia sudah rusak. Dan kemudian ayat 13 kesimpulannya, aku akan memusnahkan. Ya, kemudian next, apa yang kita perhatikan? Saya meloncat, kita tengok ayat 18 dan 19. Kuat-kuat katakan tetapi. Jangan lanjutkan, katakan kanan kiri, tetapi karena keluargamu. Coba cakap kanan kiri, tetapi karena keluargamu, tetapi karena engkau, tetapi karena ada engkau, tetapi engkaulah kuncinya, yaitu apa? Kita lanjut. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Awal Tuhan akan berencana memusnahkan, dan memang itu sudah jadi keputusan. Tetapi Alkitab ayat 18 berkata, tetapi dengan engkau, tetapi dengan keluargamu, Tuhan membuat perbezaan. Katakan kanan kiri, amin. Katakan amin. Amin. Ketika Allah melihat dari atas, seluruh manusia, dunia, bumi sudah rusak, dan Allah memutuskan akan memusnahkan. Tetapi mata Tuhan tidak tertutup bagi orang yang benar. Katakan amin. Ada amin. Saudara tangkap sesuatu tak? Saya berdoa saudara tangkap sesuatu. Sekalipun di dalam dunia, saya lupa berapa juta ya orang yang seluruh total di seluruh bumi. Berapa juta? Ada yang tahu berapa juta? Seluruh orang di dunia? Ya, ratusan ya, ada yang begini-begini lagi hitung, ratusan juta. Tetapi ingat,
Mata Tuhan tidak pernah tertidur. Ada amin saudara? Kalau engkau dan benar itu berbeza, Anda dan saya berbeza. Dunia akan mengalami banyak yang namanya kemusnahan. Seperti gambaran next, yaitu ini saya tengok saudara, saya harap saudara kita lihat sama-sama. Hari itu Allah memusnahkan bumi dengan air bah. Seluruh bumi ditutupi oleh air bah. Tetapi, nah ini saya suka ayat 18 tadi. Tetapi engkau, tetapi keluargamu, boleh nggak roh di dalammu menangkap? Tetapi aku dan isi keluargaku. Tetapi sekalipun keluarga marah besarku mungkin, haleluya, masih menyembah berhala, masih begini, masih begitu, tetapi aku dan seisi keluargaku. Ada amin saudara? Makanya sangat menentukan setiap keluarga harus berani membuat sebuah keputusan. Sebuah keputusan di setiap keluarga itu memberi impact yang besar kepada keturunannya. Awalnya ada banyak air bah, awalnya ada kebanjiran, awalnya ada badai topan segala sesuatu, bahkan membersihkan bumi. Tetapi keluarga Nuh menikmati akhirnya. Ayo kita tengok akhirnya, ini luar biasa. Wow, katakan sama-sama wow. Setiap kita, saya berdoa agar keluarga kita menikmati akhir ending sebuah perjalanan keluarga, perjalanan iman kita dengan keluarga seperti ini. Kita menikmati perjanjian, kita menikmati anugerah, kita menikmati kasih karunia yang ajaib dari Tuhan. Katakan, aku mau Tuhan. Salam kanan kiri, engkau harus mau. Ya, maunya bukan hanya sekedar mau, tapi desperate, kerinduan, betul-betul mau. Caranya bagaimana? Nah, kita masuk kepada cara atau kunci, yaitu kita harus melihat. Yang pertama, next. Betapa penting, satu-satu ya. Betapa pentingnya, katakan kanan kiri, suami. Bapak-bapak. Haleluya. Ayo yang tahu bapak katakan amin dulu. Yang sudah menikah katakan amin. Saya munculkan pertama karena memang secara alkitabiah Allah selalu melihat nomor satu bapak-bapak, kaum suami. Itu betapa penting peran di dalam keluarga suami bapak. Yang kedua, istri. Halo, katakan haleluya. Para istri mana? Amin. Yang sudah menikah, Anda ibu-ibu, Anda sudah jadi istri, katakan yes, ternyata aku orang penting nomor 2 ya. Kalau di dalam kementerian, kalau kami sering main-main, suami saya sering main-main, dia berkata, Menteri Dalam Negeri kalau tak buat keputusan bahaya. Jadi kadang-kadang memang kita nomor 2 ya, tetapi yang namanya istri atau ibu Menteri Dalam Negeri, paham gak Menteri Dalam Negeri? Urusan keluarga itu daerah dalam negeri saudara, luar negara kaum bapak. Kadang-kadang keputusan yang mempengaruhi sekali yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri. Haleluya. Katakan amin ibu-ibu. Yang calon ibu katakan haleluya. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai salah pilih calon ya, karena peranmu sangat luar biasa. Yang ketiga, peran yang sangat penting yaitu kita harus perhatikan, yaitu katakan anak-anak. Siapa yang statusnya anak-anak? Ya, semua kita statusnya, kalau Anda masih ada bapak ibu, status kita anak-anak, dan itu sangat menentukan. Nah, apa yang saya mau berkata, bagaimana kita mau mengalami keluarga kita seperti sorga, yang namanya sorga di bumi, bukan neraka, haleluya, tapi sorga. Katakan sorga. Maka seluruh ahli keluarga ini harus mengalami apa? Next, harus mengalami, ucapkan 2-3, sekolah pembentukan. Mau saudara mengalami sekolah pembentukan? Mau tidak mau? Saya mau berkata, tidak ada pilihan. Ketika Anda pertama kali menikah, ketika Anda sudah memutuskan untuk menikah, maka disitulah pembentukan akan terjadi. Sekolah pembentukan, amin. Dan ini sekolah pembentukan nggak usah bayar, saudara. Itu percuma. Katakan kanan kiri, percuma, bah. Tapi hasilnya luar biasa, bah. Amin. Jadi izinkan, tapi ingat kuncinya kita harus izinkan diri kita masuk
termasuk sekolah pembentukan. Next. Sekolah pembentukan ini penting. Kenapa, saudara? Sebagaimana Tuhan menggambarkan keluarga seperti tubuh Kristus. Dan bahagian ini jangan lupa. Yang pertama, karena kepala adalah, kepala keluarga adalah suami. Hidup suami. Kok nggak ada suara? Hidup suami. Kepala keluarga adalah suami. Jadi hati-hati, jangan sampai peran sang istri salah ya. Karena dunia modern peran istri kadang-kadang naik banding, ya kan? Bukan hanya di mahkamah naik banding, di keluarga pun ada banyak naik banding. So ingat, peran keluarga, di dalam keluarga kepalanya itu suami. Kedua, istri yaitu apa? Leher. Digambarkan penopang, penolong. Makanya yang namanya kepala boleh berdiri dengan tegak harus ada apa? Harus ada apa? Katakan kanan kiri, ternyata leher penting sekali. Amin, saudara. Leher penting sekali. Dan tubuh Kristus atau tubuh itu digambarkan bahagian anak-anak. Ya, bagaimana keluarga ini, kalau kita mau mengalami sorga dalam keluarga, harus ada apa? Klik yang namanya 2, 3 ucapkan. Transformasi. Ucapkan sama-sama 2, 3 transformasi. Transformasi harus terjadi, maka percayalah, tidak ada yang mustahil. Keluarga CST, semua yang menikah, semua yang punya keluarga, Anda akan menikmati sorga di tengah keluarga. Katakan yes. Nah, sekarang kita akan lihat transformasi apa. Betul? Kalau kita mendengar transformasi, kita mendengar perubahan, pasti kita harus ada jalannya. Yaitu apa? Caranya atau apa yang ditransform, apa yang diubah. Ada 3 perkara dari kisah Nuh kita belajar, dan kuncinya di ayat yang ke-9. Tadi Alkitab mengatakan bahwa Nuh orang yang apa, saudara? 3 kunci. Saya berdoa tancap di dalam hati kita, semua kita, ya, termasuk saya juga, termasuk muda-mudi, Anda yang coming soon akan mau menikah. Ada amin? 3 kunci sangat penting. Bagaimana kita mengalami keluarga kita sehingga kita akhiri perjalanan hidup kita semua seperti diakhiri seperti yaitu Nuh. Ketika sudah melewati air bah, maka Nuh mengalami perjanjian dengan Tuhan. 3 perkara yang sangat penting. Yang pertama yaitu sama-sama ucapkan 2, 3. Hidup benar. Kedua, tidak bercela. 3, hidup bergaul dengan Allah. Ya, saya senang sekali saya punya anak si Esther ini rajin mencatat ya. Saudara kalau boleh juga mencatat lah ya, mencatat firman. Kadang-kadang kalau ditanya, apa firman hari Minggu? Iya, ada saya ingat. Apa? Yang lucu-lucu yang diingat. Nah, saya berdoa jangan yang lucu saja diingat. Ada amin? Tapi kunci, poinnya, supaya jangan kuncinya. Mana dapat kunci apa di gereja? Dapat. Berapa kunci? 3 kunci. Mana kunci apa? Iya kan? Mana ya? Mungkin terselisih ya. Saudara, ayo berdoa ya supaya kita punya good habits. Yang pertama, hidup benar. 3 perkara ini biar merema. Hidup benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Allah. Bukan hanya kepala keluarga, tapi juga istri. Bukan hanya istri, tapi juga anak-anak. Ini harus dilakukan. Yang pertama, hidup benar. Jom kita akan belajar sama-sama. Kalau setiap kita rindukan keluarga kita mengalami sorga, maka kita harus hidup benar. Ini bukan pilihan, tetapi ini hal yang harus terjadi, saudara. Kejadian 7 ayat 1, mari kita baca 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Wow, saudara yang terkasih, saya percaya bahwa hidup kisah musim di mana Nuh hidup hari-hari ini hampir sama, bahkan jauh lebih lagi.
Ya, tingkat dosa, tingkat yang namanya kejahatan manusia itu sudah semakin naik. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Firman Tuhan berkata, maka engkau kulihat benar. Saudara, saya mau mendorong semua jemaat Tuhan. Mari dalam keluarga, baik suami, baik istri, anak-anak, kita harus memilih setiap hari. Katakan sama-sama, setiap hari. Sebab apa, saudara? Karena godaan itu tidak memandang hari dan musim. Tiap jam, tiap hari kita akan dihadapkan dengan berbagai banyak godaan dan cabaran. Tapi saya berdoa, jemaat CST, hari ini Anda yang duduk di tempat ini, pilih hidup benar. Ada amin, saudara? Sekalipun manusia tidak melihat engkau. Sebab apa? Konsekuensi orang hidup benar kadang-kadang akan ada risikonya. Amin, mudah-mudi. Ketika engkau hidup benar, mungkin engkau akan disisihkan dari grup pergaulanmu. Ya, yang dulu engkau punya best friend-nya luar biasa, dulu engkau famous-nya luar biasa. Tapi ketika engkau memilih jalan, aku mau hidup benar, seringkali Anda mengalami penolakan. Tapi saya mau menguatkan buat saudara, Allah tidak pernah tidur. Ada amin? Ada amin? Jangan pernah kau berkata, mana Tuhan? Mana pembelaanmu? Tuhan pasti akan lakukan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pegang firman Tuhan. Tanamkan firman. Karena bagaimana kita hidup benar tidak bisa dipungkiri. Seluruh keluarga Kristen harus punya fondasi Alkitab. Apapun pengajaran dunia, saudara, motivasi yang dunia berikan, dia hanya flowers. Tetapi ingat, semua harus dilandasi oleh Alkitab. Ayub 1 ayat 1, kita baca ya, 2-3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi. Apa ciri orang hidup benar? Yaitu dari gambaran Ayub. Dikatakan saleh, jujur, dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayo, salam kanan kiri, ucapkan 4 ciri ini. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Bagaimana kita bisa hidup benar? Sederhana. Hidup saleh, hidup sederhana, hidup jujur. Jangan, Alkitab berkata dalam Amsal, jangan dolak-dalik seperti ular. Ya, jangan terlalu banyak motif-motif, tapi belajar jujur. Takut akan Allah. Takut akan Allah harus jadi fondasi dalam hidup kita. Amin, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, maka one day engkau dan saya akan diuji, dan in the end itu akan muncul. Ketika kami mendidik anak, ada banyak hal kami sangat-sangat juga perlu belajar. Tetapi satu hal saya sering tanamkan, kami sering tanamkan untuk anak-anak kami, takut akan Tuhan. Jangan hanya takut akan orang tua. Paham nggak, saudara? Kalau takut akan orang tua saja, satu kali mereka berpisah dengan kami, sekolah kah atau menikah di tempat yang jauh, kami nggak ada, mereka tidak nampak, tapi mereka sangat bisa berbuat dosa. Betul? Kenapa? Takut sama orang tua. Coba dites, berapa banyak muda-mudi dalam beberapa tahun, kalau survei ya saudara, itu meningkat kejahatannya. Kadang-kadang membuat orang tua shock. Dulu tinggal dengan kami dia baik, dia manis, tapi waktu sudah jauh dari orang tua, wow, katakan kanan kiri, wow. Mengejut-ngejut. Orang tua dengar berita, ternyata anak kamu begini, wow. Kenapa? Karena saya yakin dia tidak takut akan Tuhan.
Ya, mungkin dia takut akan orang tua ya, apalagi kalau ditambah dapat orang tua galak. Di sini kalau punya orang tua galak, ya kan? Walau udah namanya rotan naik, takut ya kan? Tetapi satu hari anak akan bertumbuh, berpisah dari orang tua, entah sekolah, entah menikah, entah apa. Disitulah akan ada ujian besar. Who is the true in her or in him? Apa dan siapakah keaslian orang itu di dalam dia? Mari kita akan tanamkan ini, takut akan Tuhan. Itu sangat penting. Seorang yang bernama Yusuf, saudara, kalau saudara ingat ya, ayah daripada Yesus. Saya melihat ada sesuatu yang spesial. Saya mau ajak kita lihat, buka Alkitab, saya tidak letak di sini. Matius 1 ayat 19 hingga 20. Mari buka bersama. Kisah ini sangat spesial ya. Yusuf, seorang yang luar biasa, sudah mau tunangan, tiba-tiba mendapat berita yang mengejutkan ya. Sudah, Matius 1 ayat 19 hingga 20. Mari kita baca sama-sama. Kalau di PowerPoint, di slide boleh tunjukkan, bagus juga. Yang sudah baca, yang sudah dapat, mari kita baca Matius pasal yang pertama. Ya, kita baca sama-sama. Oke. 2, 3. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saya mau kita maju, kita masuk ayat 25. Tetapi, ayat 25, baca 23. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Apa yang saya mau kita pelajari dari sini? Saudara, ini betapa penting ya. Seorang yang saya teringat yang bernama Yusuf. Hari itu bukan hal mudah, saudara. Mereka sudah bertunangan. Tiba-tiba Maria datang kepada Yusuf. Yusuf, aku hamil. Wah, kalau Anda di posisi Yusuf, macam mana respon saudara? Pasti kecewa ada, marah ada, betul nggak? Geram ada, ya. Apalagi saudara? Oh, pokoknya emosi yang negatif pasti ada. Saya percaya itu terjadi di setiap secara normal ya manusia. Orang yang kita kasihi, yang kita sudah mau menikah, tiba-tiba ya, di sini tiba-tiba saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan, tetapi dikatakan aku hamil. Tetapi apa yang saya mau katakan, yang ajaib responnya Yusuf. Ketika dia sudah dikunjungi oleh malaikat, Yusuf belajar menerima Maria apa adanya. Betul nggak saudara? Ya, sebab apa? Sebab Yusuf tulus hati. Coba semua ucapkan sama-sama, tulus hati. Saya mau memberi tips untuk di sini yang masih muda-mudi. Cara mencari pasangan, carilah yang ayat Alkitab jelas menulis Yusuf tulus hatinya, bahkan tidak mau mencemarkan nama istri di depan umum. Orang yang hidup benar, dia punya integritas, saudara. Orang yang hidup benar, dia tahu, sekalipun sekali lagi ya, kalau saya andainya saya ini Yusuf, nggak mudah, betul nggak? Sekalipun mungkin malaikat datang, wah, kita perlu uji, betul ini saya harus uji, betul nggak ini? Tetapi Alkitab nggak komen apa-apa. Alkitab berkata lepas malaikat mengunjungi Yusuf, Yusuf langsung melakukan apa yang diperintahkan malaikat. Dan yang ajaib, saya melihat kita boleh belajar hidup Yusuf. Yusuf bukan hanya orang yang tulus hatinya, tetapi Yusuf punya penguasaan diri. Bagaimana kita boleh lihat
di ayat 25 tadi. Dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anaknya lahir. Wow. Yusuf sangat respect dengan Tuhan. Sekalipun hari itu lepas mereka menikah, sudahlah haknya Yusuf bisa memiliki Maria seutuhnya. Tetapi Yusuf punya penguasaan diri. Ada amin? Hidup orang benar, hidup harus saleh, jujur, apa tadi? Takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Jangan saudara sudah tahu kejahatan Anda malah datangi, ya. Haleluya. Katakan kanan kiri, jangan macam itu ya. Anda tahu kejahatan, Anda harus belajar punya sikap seperti bahkan Yusuf dalam kisah yang lain, anak dari Yakub. Lari. Amin saudara. Supaya apa? Kita menjaga hidup kita benar. Roma 1 ayat 17 juga. Ciri orang benar yaitu apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis, katakan 2-3, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, setiap orang benar harus hidup oleh iman. Bapak, ibu, dan saudara, kita sama-sama orang benar yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Tetapi gaya hidup kita, jangan lupa, kita harus hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman, dia pasti melahirkan buah. Dan saya percaya, dia pasti orang yang hidup taat pada Tuhan. Ada amin? Ada amin. Dia akan lebih taat kepada Tuhan daripada kepada dunia. Dan ini harus menjadi pondasi kita. Ya, kalau Anda buka dalam kitab Ibrani pasal 11, Ibrani 11 Anda boleh baca tokoh-tokoh iman ya saudara. Tokoh-tokoh iman dari Habel, dari Henok, dari Nuh, dari Abraham. Selalunya Alkitab diawali dengan apa? Karena iman. Karena iman. Karena iman. Saudara, Anda renungkan di rumah. Ini homework ya, kerja rumah. Ibrani 11. Karena iman Abraham taat. Karena iman Nuh membuat bahtera, sekalipun Nuh menghadapi banyak jabaran. Karena iman, karena iman. Jadi apapun yang dilakukan, mari saya mendorong seluruh jemaat CST, bapak dan ibu, suami dan istri, apa yang saudara lakukan, lakukan karena iman. Yaitu karena apa? Karena Anda mendengar yang dari Tuhan. Anda dengar, Anda kerjakan, dan percaya Tuhan akan menolong. Mari kita belajar hidup benar, jemaat Tuhan, amin. Katakan, aku mau hidup benar, ya, mulai hari ini, ya. Dan ingat, orang yang hidup benar kadang-kadang sekali lagi tidak mudah. Macam Daniel, masih ingat saudara, bagaimana hidupnya dijabar. Tetapi ingat, Daniel menang. Ya, Daud juga hidupnya dijabar, tetapi dia menang. Dan ada banyak tokoh di dalam Alkitab. Kedua, kunci kedua dengan cepat. Bagaimana kita bisa mengalami keluarga kita, surga di dalam keluarga kita. Ini sangat penting. Nuh dicatat Alkitab bukan hanya hidup benar, tetapi dia tidak bercela. Wow. Katakan 2-3, aku mau hidup tidak bercela. Yes. Saudara, hidup tidak bercela, tidak cacat. Hidupnya Nuh, dia selalu usahakan. Ingat, bukan berarti Nuh sempurna, belum. Tetapi dia memilih, tiap hari dia memilih, tiap hari dia mengusahakan menjaga kekudusan di hadapan Allah. Katakan amin. Mudah-mudi katakan amin. Jaga kekudusan. Salam kanan kiri, jaga kekudusan. Ya, hari-hari ini ingat, dunia diberikan tawaran yang luar biasa. Semua rata-rata sangat mudah mengakses perkara-perkara yang tidak benar, ya, baik pornografi, hati-hati saudara, free sex, ya. Nah, ini hati-hati. Sekarang kita tahu beberapa negara melegalkan LGBT di mana-mana.
Ya, dari orang yang begitu gagah bisa jadi hello. Itu kan haleluya ya saudara. Ya, tapi saya berdoa biar setiap kita tidak akan melakukan hal itu. Ibrani 12 ayat 14, saya rindu semua baca kuat-kuat. 23, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, di sini dikatakan kejar. Berarti kekudusan itu senang atau tidak? Sangat susah. Ya, Alkitab sendiri jelas katakan kejarlah kekudusan. Ya, jangan kejar nama baik, jangan kejar ternama, jadi famous, jangan kejar model-model atau menjadi orang yang begitu ini, tapi kejar kekudusan. Alasannya apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wah, ini ngeri saudara. Ya, mari kita belajar hari-hari ini kita hidup lebih fokus kepada Tuhan. Sejujurnya saya menemukan cukup ramai ya rumah tangga yang dihabisi oleh iblis. Sebab apa? Kadang-kadang kita cincai dengan kata ini, kekudusan. Ayo jaga keluarga kita yang Tuhan sudah berkati. Amin saudara. Karena keluarga begitu berharga. Jaga dengan kekudusan kita. 1 Yohanes 2 ayat 16 ini jadi warning buat kita ya. 23, sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu apa? Keinginan mata serta apa? Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari hati-hati saudara. Ya, 3 godaan akan terus digoda dalam hidup kita, ditawarkan. Yang pertama, next, yaitu keinginan daging. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini tengok gambarnya ya. Saudara, ada banyak dunia akan menawarkan macam ini ya. Dan hati-hati, hidup ini banyak godaan. Ada amin? Makin engkau ternama, makin banyak godaan. Betul? Makin engkau banyak duit, makin engkau banyak godaan. Ya, nah ini hati-hati yang bagian ujung, bagian pojok, corner ya. Jangan Anda juga melirik kanan kiri. Bapak Ibu yang sudah menikah, katakan amin. Istri dan suamimu hari ini yang kau miliki, dialah yang terbaik seumur hidup kita. Ada amin? One for forever. Ya. Jadi jangan sampai pernah kita punya planning macam-macam yang nggak betul. Ya, main 2, main 3, main 4, hati-hati saudara. Mudah-mudi saya juga mau berkata, sebelum engkau menikmati keluarga dimanapun, jadi pasangan yang setia untuk pasanganmu. Makanya belajar kalau pacaran juga harus setia. Katakan amin mudah-mudi. Jangan pacaran gaya monyet. Ya, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Ya, bahaya saudara. Wih, ada yang lebih handsome. Wih, ada yang lebih comel. Wih, ada yang lebih kaya. Wih, dia jemput saya pakai Lamborghini. Aduh, jatuh langsung saudara. Awalnya Anda setia ibadah, setia melayani, akhir-akhirnya ujungnya, pastor, saya sibuk, pastor. Ada apa? Kerja. Ya, pastor, saya sibuk, pastor, kerja. Lambat laun terus. Dan pastor, saya mau break pelayanan. Kenapa? Kerja. Padahal apa? Padahal kerjanya dating selalu. Hati-hati, katakan kanan kiri, hati-hati. Ya, apalagi kalau saudara mulai ya. Ini mudah-mudahan hati-hati sekaligus ya. Saya berdoa biar firman ini akan juga merema dalam hidup kita. Hati-hati. Katakan hati-hati. Karena godaan di dunia ini terlalu sangat membahayakan. Ya,
Apalagi kalau masih muda-mudi nih, hati-hati ya, jangan makan budi. Contoh kalau saudara dating, dia bagi banyak hal pasanganmu. Valentine's dia bagi flowers, dia bagi ya, contohnya dibagi kalung, dibagi cincin gemerlapan. Wah, saudara sudah lupa daratan. Sangat mencintai dia, hidup dengan mati. Wah, ini ngeri. Padahal saudara nggak tahu karakter aslinya seperti apa. Hati-hati, godaan dunia ini sangat menjerat saudara. Ya, hari-hari ini saya melihat cukup banyak Tuhan menyingkapkan ya, khususnya di beberapa bangsa. Saya mengikuti beberapa berita demi berita. Tuhan menyingkapkan semua kejahatan demi kejahatan, disingkapkan Tuhan. Sehingga saudara, hidup ini akan menuju kepada apa? Ending ya. Sebelum Yesus datang, Alkitab mencatat akan ada pemulihan segala sesuatu. Saudara, mari kita rindukan pemulihan terjadi dalam hidup keluarga kita. Ada amin. Ibrani 13 ayat 4 berkata, mari sama-sama yang sudah menikah kita baca. Yang sudah menikah saja. 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi saudara, mari jaga ya, kita yang sudah menikah ya, jangan sampai ada selingkuhan ya kan. Ada yang dulu sering pakai nama, yaitu apa? TTM. Apa itu, Pastor? Yang muda-mudi yang tahu ya. Kamu mau jumpa siapa? Saya punya TTM lah gitu. Ada meeting dengan TTM. Padahal apa TTM? Teman tapi mesra. Nah, ini bahaya. Katakan kanan kiri, jangan seperti itu, Pak. Amin. Kita harus jaga, di mana mari kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Perkawinan kita harus hormati. Lukas 16 ayat 17 berkata, 23. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudara yang terkasih, mari kita pilih hidup tidak bercela hari-hari ini. Sebab bagaimana Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan, saya berdoa itu menjadi doa kita. Dimulai dari siapa tadi? Suami atau bapak, dan turun istri atau ibu dan anak-anak. Hidup kita harus hidup benar, hidup tidak bercela, dan ini sangat penting. Mazmur 112 berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Nah, dikatakan jaminannya apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan boleh saudara katakan, hidup anak-anakku akan diberkati ya, hidup keturunanku akan diberkati. Dikatakan bahkan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudara, siapa yang merindukan keluargamu mengalami ini di hadapan Tuhan ya? Ayo tengok semua, pandang ke atas, katakan, aku mau punya keluarga seperti ini ya. Saya terus beberapa kali saya terus ucapkan ayat ini. Saya tidak pernah bosan membaca ayat ini. Dikatakan bahkan anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Oleh karena itu, pilihlah yang tepat dan benar. Maka saya percaya setiap kita akan mengalaminya. Amin, saudara. Oke, 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 5. Yuk, saya percaya hidup orang benar dan tidak bercela, kita akan dimampukan ya untuk menghidupi ayat ini. Buka sendiri saudara, tidak ada di slide. Buka Alkitab saudara. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 5. Ini sangat penting sekali.
kita akan dimampukan untuk melewati hidup dan menggenapi firman ini. Ya, firman ini berkata 1 Korintus 7 ayat 1-5. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Wow, katakan yang lelaki. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri kepada suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi. Perhatikan, pegang ini ya. Jangan kamu saling menjauhi. Ini yang khusus yang sudah menikah, ya. Kecuali apa saudara? Dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ingat, katakan sama-sama, sementara. It's not forever ya. Sementara waktu. Yaitu apa tujuannya? Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya apa? Kuat. Iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Jadi saudara yang terkasih, untuk khususnya suami dengan istri, sangat tidak didorong dan disarankan Anda berpisah. Anda harus bersama-sama apapun yang terjadi. Ada amin? Perubahan bentuk, perubahan apapun ketika menjalani pernikahan tetap dinikmati, harus sama-sama. Sebab apa? Karena ini perintah Tuhan. Dan Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, kuat-kuat ucapkan, berbahagialah siapa? Keturunannya. Ada amin? Kuat-kuat katakan amin. Siapakah yang mendapat impact dari apa yang kita tabur hari ini? Selalu keturunan kita. Dikatakan orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya percaya bahwa ketika one day Tuhan panggil kita sebagai orang tua, ya, Anda yang sudah menikah, ya, Anda punya keturunan, kalau kita hidup benar, kita hidup kudus, tidak bercela, saya percaya keturunanmu akan sangat diberkati. Bukan seberapa apa yang kita bisa beri, saudara. Bukan seberapa apa yang kita boleh wariskan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa bapak ibunya punya nama yang baik, bapak ibunya jadi teladan, saya percaya seluruh keturunannya diberkati. Yang ketiga, yang terakhir, ya, kita mau sama-sama menangkap secret dari hidup Nuh. Kenapa hanya Nuh dan seisi keluarganya yang diselamatkan dari air bah yang ngeri, saudara? Karena apa? Yang ketiga, saya berdoa biar seluruh bapak ibu kita harus punya gaya hidup seperti ini. Anak-anak juga. Yaitu apa? Baca 2-3. Bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Jom saya rindu dulu yang sudah menikah, salam kanan kiri pasangannya. Jom kita bergaul dengan Allah ya. Amin, saudara ya. Ini sangat penting. Bagaimana Nuh mengalami sebuah perbezaan dalam isi zamannya karena hidupnya bergaul dengan Allah. Wow. Mazmur 25 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Coba bayangkan, saudara, sebelum Allah mau menghabisi bumi dengan air bah, Allah itu berfirman ke Nuh, dan Allah mempersiapkan Nuh. Berbahagialah Anda di sini, jemaat Tuhan. Anda yang saya lihat beberapa Anda, puji Tuhan, Anda bergaul dengan Tuhan. Saya sangat percaya, Anda pasti setuju dengan saya. Sebelum ada sesuatu terjadi dalam keluargamu, saya yakin, entah Tuhan berbicara pakai suara hati, insting atau apa, biasanya Tuhan sudah mempersiapkan. Betul, saudara? Sehingga tiba-tiba engkau berkata, kenapa aku bisa kuat ya melewati badai ini?
Kenapa saya mampu ya? Sebab Allah memberitahukan perjanjiannya. Allah suka berbicara kepada orang yang bergaul dengan Dia. Saudara, ini perkara yang sangat penting. Anda tidak bisa diganti Allah apapun juga. Alkitab berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Engkau seperti ada yang menuntun dalam hidupmu. Tahun depan buat ini, buat ini, buat ini. Oke. Tahun ini buat begini. Kenapa? Tuhan memberitahukan sesuatu. Tuhan memimpin. Tuhan menuntun. Dan saya mau berkata, itu khusus kepada orang yang bergaul dengan Dia. Amin, saudara. Saya mau berkata, tidak ada pernah yang sia-sia ketika engkau spend time dalam doa. Engkau spend time baca firman. Engkau spend time bergumul dengan Tuhan, nyembah Tuhan, belajar dengar suara Tuhan. Saya mau berkata, saudara, enggak pernah sia-sia. Bahkan sejujurnya saya kasih tips ini untuk muda-mudi ya. Selama Anda masih belum menikah, ayo belajar bangun hubungan bergaul dengan Tuhan. Anak remaja-remaja kita, anak teenagers kita, saya sering pergi ke gereja, ikut youth, ikut remaja. Saya tengok sekolah minggu, kalau nggak ada yang tolong, saya tolong ya. Dan saya hari itu seperti gila-gilaan jatuh cinta dengan Tuhan. Waktu saya masih muda, saya sangat suka spend time. Saya punya masa doa sendiri. Lepas makan malam, saya ambil masa doa sendiri. Ya, sekalipun saya nggak pandai main gitar hari itu, saya nyembah lah, main-main saja. Saya berdoa dan saya ngalami Tuhan. Saya ngalami Tuhan sejujurnya. Saya itu seperti rasa bagaimana Tuhan menuntun step by step saya. Bahkan sampai bertemu dengan jodoh saya. Bagaimana Tuhan menuntun dan exactly. Ada orang bingung-bingung, macam mana, betul nggak, begini nggak? Saya mau bagi tahu, yang penting saya sendiri alami Tuhan. Orang lain lihat saja hasilnya. Ada amin? Karena sering kali orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, kadang-kadang nggak bisa digambarkan atau menjelaskannya. Yang penting apa? Tengok saja buahnya. Maka Alkitab berkata, setiap kita harus lihat buah dari hidup seseorang. Ada amin, saudara? Salam kanan kiri, ayo mulai hidup bergaul dengan Allah. Ya, jangan pernah engkau bilang kalau masih muda, yang dengar kata doa pun udah boring. Saya nggak tahu lah macam mana. Tapi saya percaya, saudara, engkau tidak akan pernah menyesal. Katakan amin. Kalau engkau bergaul dengan Allah. Engkau akan mulai dengar dengan suara Tuhan. Engkau akan mulai dituntun. Semua hal-hal yang dalam panca indera kita dimulai dipertajam. Ayo bergaul dengan Tuhan. Ya, Alkitab dicatat orang pertama yang bergaul dengan Allah itu siapa? Henok, betul? Henok bergaul dengan Allah 300 tahun. Dan saya jujur mau berkata ya, kata bergaul dengan Allah itu nggak gampang, saudara. Ya. Kenapa? Engkau akan betul-betul dikikis, kedaginganmu akan dikikis, keakuanmu akan dikikis, ya kan? Ada banyak yang namanya, ini saya berbicara sekaligus muda-mudi ya, muda-mudi. Ya, kalau tengok movie, saudara tahan tengok movie berapa jam? Kalau yang namanya yang kalau 2 jam nggak ada lah ya. Orang itu boleh tahan tengok movie 2 jam, 4 jam, 5 jam. Apalagi kalau movie itu yang saudara sangat favorit. Bersiris lagi ya. Terus saya pernah remaja, saya tengok movie series mengenai jatuh cinta. Wah, itu seriesnya berapa ya? Pulang sekolah ngam-ngam itu jam-jam 2, jam 3. Jadi pulang sekolah, saya cepat-cepat makan, saya cepat-cepat mandi, saya cepat-cepat langsung depan TV. Datang dalam hati mungkin orang tua saya, anakku rajin sekali ya. Ya, tujuannya apa? Karena ada udang di balik batu. Ya, karena kau tengok TV, ya kan? Tapi saya mau berkata, berapa jam kita berdoa? Ya, berapa lama kita nyembah? Ada nggak yang namanya kehausan? Ya, sebuah kelaparan rohani. Saya berdoa,
khusus Anda masih muda, ayo pupuk bergaul dengan Allah sejak sangat remaja. Ya, dan Bapak Ibu yang kita sudah menikah, ayo, Anda yang belum, jom mulakan. Ya, masih tidak ada kata terlambat. Yang penting apa? Harus lakukan. Yang penting apa? Kata terlambat yaitu apa? Bila apa? Bila apa? Bila air bah datang, itu baru terlambat. Betul nggak saudara? Ya, bila semua sudah end the end, itu terlambat. Bila kita dipanggil oleh Tuhan, sorry, itu akan terlambat. Bila engkau dijemput, bila pengangkatan terjadi, itu sudah terlambat. Tapi selama masih ada kesempatan, katakan, aku mau bergaul dengan Tuhan. Ada amin? Ya, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan bahkan dimampukan. Dimampukan apa? Untuk melakukan ini. Jom kita buka Efesus 5 ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Kita awali Efesus 5 ayat 22 lah ya. Efesus 5 ayat 22. Saya tidak tulis, sekali lagi buka Alkitab saudara. Efesus 5 ayat 22 sampai 30. Oke, semua yang sudah dapat, ayo kita baca Efesus 5 ayat yang ke-22 terlebih dahulu. Oke. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Jom kita baca. 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada, ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada. Nah, ini nggak menyenangkan ya. Kepada suami dalam segala sesuatu. Hai istri-istri, coba cakap yang istri dulu. Sama-sama saya juga istri. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita bergaul dengan Allah, kita dimampukan. Katakan amin. Bukan kekuatan kita. Coba bayangkan saudara, ayat 22 ini ya, langsung to the point. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Wah, haleluya, para istri, boleh senang tak? Pastor, yang kayak gini nih kecil. Ini kecil nih, ya. Di sini kecil. Coba di rumah saudara, ya. Kalau kita jumpa suami kita dengan banyak mungkin kelemahan yang nggak sesuai hati kita, itu kadang-kadang bukan kita minta ya, tanduk itu tiba-tiba macam mau muncul saja, betul nggak? Haleluya, ya. Tetapi di sini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Wow. Jadi bagaimana kita bisa menundukkan diri kita kepada suami kita? Makanya kenapa awali masih muda, awali yang bujang nih, awali Anda yang single, harus belajar cintai Tuhan melebihi segalanya. Ada amin? Supaya ketika engkau masuk pernikahan, engkau lakukan firman bukan karena pasanganmu, tapi karena engkau mencintai Tuhan. Haleluya. Tak kuat lah. Haleluya. Jadi belajar tunduk kepada suami bukan karena suamiku, tetapi karena Tuhan. Karena kan di sini dikatakan, hai istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Makanya saya percaya kalau kita tunduk kepada Tuhan, apapun ya, apapun jenis suami kita, apapun, haleluya. Para istri, aduh, kok sunyi-sunyap lah para istri ini. Sama-sama kita bah, ya kan? Karena kan kita sendiri yang memilih suami kita. Ada amin. Ya, apapun yang terjadi ya, sampai saudara mungkin kita mata profesor. Haleluya. Apapun, ya, apapun. Tapi Tuhan berkata tunduk. Ada amin. Kita melihat suami kita. Kok ada suara lelaki yang amin kuat ya? Haleluya. Ya. Jadi kita melihat, cara kita melihat sudah beda. Kenapa? Karena kita pakai kacamata
seperti kacamata Tuhan. Amin. Pastor, cintaku ini sudah kandas sih. Nggak ada cinta kandas ya. Minta lagi Tuhan. Pam, ya, pam dari sorga, kasih, cinta, kekuatan. Makanya kuncinya apa? Bergaul dengan Tuhan. Ayo kita melihat selanjutnya. Ayat yang ke-25, 23. Hai suami, kasihilah istrimu. Kamu suami lah baca ini 23. Sebagaimana dan telah untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti siapa yang mengasihi istrinya sendiri, dirinya, dia mengasihi dirinya sendiri. Oke, ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota. Saudara perhatikan ayat 25. Di sini dikatakan, hai suami. Para suami bilang macam ini. Yes, amin. Ya, boleh diulangi? Para suami. Inilah, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Boleh amin? Tapi jangan lupa, dan telah menyerahkan dirinya sendiri. Macam mana Kristus mengasihi kita? Sebetulnya saya mau berkata, dulu ada pernah seorang ibu komplain dengan saya, Pastor, ini ayat nggak seimbang lah. Kenapa istri harus tunduk sedangkan suami hanya bilang kasihi saja istrimu? Iya kan? Tunduk ini nggak gampang loh, Pastor. Ini kita banyak tanduk-tanduk, macam mana mau potong tanduk kita? Ya kalau suami saya baik, kalau suami saya aduh luar biasa, macam mana tunduk? Padahal saya mau berkata, kalau kita lihat Alkitab ini, sebetulnya tanggung jawab suami lebih berat. Betul? Betul tak saudara? Karena ayatnya dikatakan apa? Ayat 25, saya harap kita take note ya. Para calon bapak, calon suami yang mau menikah, jangan lupa, jangan senang saja tembak I love you, I love you. Betul gak? Tapi apa? Ini tanggung jawabnya. Hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus. Waduh, macam mana Kristus mengasihi kita? Ya, saudara paham tak? Yesus berkata, aku mengasihi domba-dombaku. Ya, jadi apa saudara? Para suami, Anda itu punya tanggung jawab, ini dikatakan, bahkan telah menyerahkan dirinya baginya. Wow, amin para suami. Kamu harus mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi sebelum yang menikah nih, khusus yang muda-mudi yang belum nikah, mau nggak Anda one day berkorban untuk istri? Satu kali. Ini remaja yang single sedang ini ya. Mau nggak korban untuk istri? Ya, kalau belum menikah, aduh puisinya luar biasa panjang, betul nggak? Sedalamnya samudra akan ku selami, padahal berenang pun dia tak tahu ya kan? Macam mana mau menyelamatkan kalau istrinya tenggelam? Aduh, saya cari pertolongan, sudah mati duluan, baru batalah nanti tim bomba datang. Ya, saudara, saya mau berkata, sebetulnya Tuhan itu adil. Ada amin? Kalau kita mengerti firman, Tuhan itu adil. Makanya jangan negatif thinking. Ya, yang negatif ini harus dibuang. Tuhan adil. Dikatakan sang istri tunduk, sang suami kasihi. Padahal kasihi itu harganya sangat mahal.
Bacalah 1 Korintus pasal yang ke-11 ya, 11 atau 12 ya. Ayat 5 sampai 4, ayat 7 sampai 7. Kasih itu sabar. Apalagi? Nomor 1 lah dulu. Boleh sabar enggak? Oh, beratnya Master, beratnya. Jadi sebagai suami nggak gampang sebetulnya. Maka kita harus respect kepada suami kita. Amin. Respect lah kepada bapak-bapakmu, saudara. Karena apa? Mereka ini tugasnya jauh lebih besar. Karena dikatakan apa? Kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Terus ditambah lagi, dan telah menyerahkan dirinya. Wow. Kenapa ya? Ya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat CST boleh ya? Ya, ada yang sedang ikut online juga ya, one day. Ayo belajar, hidupi. Ingat sekali lagi, bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam kita. Kekuatan kita itu apa? Spend time dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Maka semua keegoisan kita dikikis, keakuan kita, kesombongan kita dikikis. Sehingga tanpa kita sadari, tidak perlu kita minta, tetapi keluarga kita menikmati sorga di bumi. Amin, saudara. Dan yang paling ajaib adalah apa? Saya mau katakan, makanya kenapa Tuhan begitu menghargai keluarga. Hati Tuhan itu keluarga. Saya mau lihat, saya mau saudara perhatikan ini. Coba buka slide. Bahwa saat di perjanjian lama, Tuhan itu mengawali firman itu di keluarga. Betul nggak? Saudara, Allah menciptakan manusia. Allah berkata, manusia tidak baik sendirian, aku memberi penolong. Itu diawali dengan keluarga. Kemudian Anda perhatikan, semua buka Maleaki juga, yaitu kitab perjanjian lama, ditutup dengan ayat yang berbicara keluarga. Saya bacakan buat kita. Maleaki pasal yang keempat. Saudara ikuti ya. Dan ayatnya yang ke-5. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia membuat hati siapa? Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Coba perhatikan, semua kita yang statusnya anak, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Makanya kenapa hati Tuhan itu luar biasa, menjadikan keluarga itu istimewa. Kalau Anda baca dalam perjalanan perjanjian lama, perjanjian baru, diawali dengan keluarga. Didesain adanya perjumpaan, adanya suami istri, Adam Hawa, ditutup perjanjian lama. Coba diklik. Ditutup perjanjian lama dengan keluarga, ya. Tetapi jangan lupa, perjanjian baru dibuka lagi dengan keluarga. Anda baca Alkitab, saudara. Bukalah kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di atas perikopnya itu ditulis apa? Silsilah Yesus Kristus. Disitulah Alkitab memaparkan daftar keturunan. Dari mana Yesus ini? Kembali lagi, Alkitab menunjukkan, mempertontonkan tentang keluarga. Dan perjanjian baru ditutup dengan kitab Wahyu, yaitu langit baru, bumi baru. Itu sorga turun ke bumi, saudara. Alkitab berkata bahwa cahaya hari itu sangat luar biasa terang. Gak perlu lagi matahari dan bulan.
sorga turun ke bumi. Hari ini bisakah saudara tangkap sesuatu? Makanya kenapa ada banyak orang Kristen gak ngerti apa tujuan menikah, kenapa harus menikah, kenapa saya rasa cinta ya, kenapa begini. Semua by design. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Anda yang masih single, satu hal saya berpesan, jangan Anda sembarangan memilih pasangan hidup. Sebab Tuhan punya rencana dalam garis hidupmu. Persoalannya adalah, apakah engkau bergaul akrab dengan Tuhan? Anda tangkap sesuatu enggak dengan Tuhan? Karena saya percaya kalau engkau berjalan dengan Tuhan, tuntun melangkah, Tuhan menuntun langkah hidupmu. Dengan siapa engkau menikah, umur berapa engkau menikah, bagaimana engkau menikah, sekalipun, ingat, sekalipun kadang-kadang di tengah perjalanan hidup kita, engkau diizinkan dengan saya melewati badai dan topan, itu adalah sekolah pembentukan. Dinikmatilah. Anda yang sudah menikah, izinkan saya memberi dorongan. Jangan pernah ada kata cerai dalam hidup pernikahan. Hargai pernikahan sebagaimana Allah menghargai. Sehingga apa? Bagaimana engkau didesain sudah berjumpa dengan pasanganmu. Ayo belajar genapi yang namanya panggilan Tuhan sampai tuntas. Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Dan saya rindu agar setiap kita menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Mari semua tundukkan kepala saudara. Saya mau berbicara kepada Anda pribadi, hati ke hati. Bahkan Anda-Anda yang hari-hari ini sedang mengalami badai di tengah rumah tanggamu. Saya mau berkata, mari jemput, undang Yesus menjadi kepala atas keluargamu. Mujizat Yesus pertama kali bahkan Yesus lakukan di tengah pernikahan di Kana. Yesus mau berkata, nah aku sangat menghargai keluarga. Tidak ada satupun yang bisa menceraikan kalau Tuhan sudah menyatukan. Mari kita datang ke Tuhan dengan jujur. Kalaulah ada kesilapan yang selama ini kita pernah lakukan, datang dengan jujur, minta anugerah agar Tuhan mengampuni kita. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan, biar firman-Mu hidup, firman-Mu benar-benar hidup di tengah-tengah jemaat-Mu hari ini. Bahkan Tuhan, hamba berdoa khusus sebagai suami dan istri yang ada di tempat ini, Engkau selidiki hati kami Tuhan. Jangan sampai ada satupun yang menghalangi doa kami terhalang. Ampuni semua dosa kejahatan kami ya Tuhan. Bangkitkan kami untuk kami hidup di dalam tuntunan Tuhan. Bangkitkan kami untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bahkan sebagai anak-anak di tempat ini, hamba berdoa agar mereka menjadi anak-anak muda-mudi yang takut akan Tuhan. Bahkan punya kerendahan hati, punya hati yang tunduk, punya hati yang menghormati kepada bapak ibu mereka selama mereka hidup, agar mereka tidak pernah menyesal untuk mereka memiliki orang tua. Tuhan, hamba berdoa, garis keturunan kami dari apapun dan dari manapun, kami perkatakan garis keturunan yang tidak benar, hari ini kami mengalami pembalikan keadaan. Kami akan memolakan, meneruskan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang hidup benar, generasi yang tidak bercela, generasi yang hidup. Kami mau bergaul dengan Tuhan. Mari Tuhan urapi Tuhan. Bahkan sebentar acara peneguhan nanti juga Engkau mengurapi ya Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin, amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan.
CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial Facebook, Instagram, dan YouTube. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.